kapan ya diskusi bisa dilakukan gitu. Sebenarnya diskusi bisa dilakukan kapan saja, saat dua orang atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama mencari kebenaran dan mencapai kesepakatan, dan ada sarana prasarana. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pembelajaran metodik khusus. Metodik khusus ada beberapa metode yang perlu kita pilih di dalam menyampaikan suatu materi kepada sasaran yang akan kita berikan, baik itu kepada pasien-pasien yang akan kita layani di dalam pelayanan kesehatan. Metode yang akan kita bahas kali ini adalah metode pembelajaran diskusi ya. Di dalam pemilihan metode kita tentunya mempertimbangkan capaian pembelajaran yang akan kita tuju. Untuk itu, dengan pemilihan metode yang tepat, maka capaian pembelajaran bisa maksimal diwujudkan. Untuk itu, pada metode diskusi ini adalah merupakan suatu kegiatan ya, suatu kegiatan tukar pikiran atau tukar pendapat yang teratur dan terarah gitu ya, baik antara dua orang atau kelompok, di mana hal yang penting di dalamnya yaitu forum tanya jawab ya. Dan untuk diskusi ini ada beberapa macam ya di dalam diskusi itu sendiri. Contohnya ada istilah diskusi panel gitu ya. Nah, di dalam diskusi panel ini, lihat gambar ini ya, di dalam diskusi panel ini melibatkan beberapa panelis. Ada misalkan ini 4 orang gitu ya. Nah, masing-masing panelis ini mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing dan bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan sasaran atau pendengar ya. Nah, untuk macam-macam diskusi itu sendiri, tadi sudah ada diskusi panel ya, dari beberapa ahli gitu menyampaikan satu semua menyampaikan, baru nanti dibahas. Itu untuk yang diskusi panel. Kemudian ada juga macam diskusi itu, contohnya yang sering kita lihat itu juga metode diskusi dalam bentuk simposium. Ya, simposium. Di sini contohnya seperti ini nih, di gambar ini simposium ya. Pembicara terdiri dari beberapa pakar ya, ada beberapa pakar yang harus menyampaikan suatu masalah yang disoroti dari sudut keahlian masing-masing. Setelah mereka menyajikan, kemudian audiensi berhak untuk menyampaikan pertanyaan. Audien ya ini ya, sasaran atau pemirsa atau pendengar ya, audiens berhak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dan kegiatan ini sering bersifat formal ya. Dalam simposium ini sering digunakan ya. Ini ada beberapa pakar menyampaikan gagasannya dari sudut pandangnya masing-masing, kemudian audien akan menanyakan atau memberikan tanggapan. Nah, itu yang simposium ya. Nah, ada juga di dalam metode diskusi ini yang sering kita gunakan juga adalah seminar
seminar. Nah, seminar ini pertemuan yang membahas suatu masalah. Ini sekarang sering digunakan dalam masa-masa lockdown COVID ini, ya, karena kita tidak bisa bertatap muka, sehingga seminar ini dalam bentuk daring gitu ya, bisa ya. Ini pertemuan yang membahas suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah, sehingga diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan, baik berbentuk usul ya, berbentuk usul bisa, kemudian saran, solusi juga bisa ya, maupun dalam bentuk rekomendasi ya. Ini yang diskusi dalam bentuk seminar ya, ini seminar. Kemudian yang keempat, ini bisa diskusi dalam bentuk lokakarya. Ini juga sering digunakan ya, workshop ya, lokakarya workshop. Ini biasanya lebih dari 1 hari. Kalau seminar tadi sehari bisa berapa jam gitu ya. Kalau lokakarya atau workshop ini sering lebih dari 1 hari. Nah, kegiatan ini sebenarnya dilakukan oleh sesama ahli ya, sesama ahli di bidangnya gitu, dan membahas masalah yang mempunyai ruang lingkup tertentu secara mendalam, dan diajukan berupa prasaran dan tanggapan gitu. Makanya membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan seminar tadi. Nah, untuk metode yang berikutnya, yang diskusi masih dalam bentuk diskusi juga, ini juga sering dilakukan ya. Kalau misalkan pesertanya banyak, contohnya apa? Conference. Nah, kalau conference ini wakil-wakil dari berbagai organisasi, wakil-wakil dari berbagai negara misalkan, ini berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang penting. Biasanya ini organisasi politik, bisa bersifat internasional ya, perwakilan dari berbagai negara dan sebagainya. Ini pesertanya banyak sekali, contohnya seperti pada gambar ini. Ini conference ya. Nah, untuk kapan ya diskusi bisa dilakukan gitu. Sebenarnya diskusi bisa dilakukan kapan saja, saat 2 orang atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama mencari kebenaran dan mencapai kesepakatan, dan ada sarana prasarana itu. Nah, ini kita bisa pada saat kita melakukan suatu kelas ibu hamil misalkan. Kemudian dikelola ya. Waktu itu bisa dikelola, bisa diprogram secara proporsional. Misalkan dalam kesempatan ini kita punya waktu 1 jam atau kita punya waktu 2 jam untuk memecahkan masalah ini. Untuk itu saya mohon kerjasamanya untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kita akan membahas satu hal apa gitu ya. Oke. Nah, di mana diskusi itu bisa dilakukan ya? Diskusi ini bisa dilakukan di ruangan ya. Dapat di tempat yang formal atau bisa non formal, tergantung dari tujuan capaian yang akan kita capai. Indoor atau outdoor, di mana sarana dan prasarananya disesuaikan dengan tingkat kualitas diskusi apa yang kita bahas
misalkan, atau membutuhkan sarana apa dalam memecahkan masalah tersebut. Itu juga perlu kita pertimbangkan, di mana kita menentukan tempat untuk diskusi, ya. Nah, ini di dalam proses-proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi ini, mengapa kita harus menggunakan metode diskusi? Pasti kita memilih metode diskusi itu mempunyai tujuan, yaitu membiasakan sikap saling menghargai, ya. Di dalam metode diskusi itu kita akan melatih mahasiswa untuk bisa saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian menanamkan sikap demokrasi, bahwa bukan kita saja yang benar dan bukan kita saja yang pendapatnya harus diterima, gitu ya. Jadi kita bisa menumbuhkan sikap demokrasi, kemudian mengembangkan daya berpikir, gitu ya, bahwa pendapat yang kita sampaikan itu juga harus bermutu, gitu ya, harus ada dasar. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat harus punya dasar-dasar keilmiahan, ya. Kenapa itu harus seperti itu? Bukan asal kita bicara, tapi kita harus mempunyai dasar ilmiah, gitu ya. Nah, mengapa menggunakan metode pembelajaran diskusi tadi? Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, ya. Contohnya, oh saya pengalaman dulu seperti ini, bisa diterima bla 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 bla. Dengan pengalaman-pengalaman yang banyak, kemudian didukung dengan keilmuan, evidence base atau undang-undang atau peraturan, gitu ya, maka kita bisa untuk memberikan pendapat, mewujudkan proses kreatif dan analisis, mengembangkan kebebasan pribadi juga, dan melatih kemampuan berbicara. Ini biasanya pada mahasiswa yang jarang ngomong, gitu ya. Di kelas itu biasanya kalau ada metode diskusi ini ada yang mendominasi. Nah, di situ seorang dosen harus bisa meratakan, gitu ya, supaya semua bisa berpendapat. Jangan ada monopoli, gitu ya. Itu harus pinter-pinter kita mengatur supaya mahasiswa yang kurang percaya diri untuk berbicara, menyampaikan pendapat, kita latih, gitu ya. Kita latih untuk berani menyampaikan pendapat. Untuk itu kegiatan diskusi ini juga memerlukan suatu langkah-langkah, gitu ya. Pertama harus menentukan topik bahasan dulu, apa yang akan kita diskusikan. Kemudian merumuskan tujuan yang akan kita capai dalam proses diskusi tersebut. Menentukan moderator, jadi harus ada tadi penengah itu moderator. Kemudian harus ada menentukan penyaji dan notulen, itu penting sekali. Moderatornya, penyaji, dan notulen. Nah, itu di dalam suatu proses pembelajaran diskusi ini harus kita istilahnya bergantian. Jangan tadi dimonopoli, oh moderatornya itu saja. Nah, kita sebagai dosen harus bisa meratakan supaya mahasiswa mempunyai pengalaman yang sama. Nah, juga membagi peserta menjadi kelompok-kelompok, mengatur ruangan dan tempat duduk, serta sarana prasarana lain yang dipakai dalam diskusi tersebut. Moderator itu memelihara diskusi secara efisien, harus bisa mengatur waktu, membuka forum tanya jawab. Ya, nah, untuk itu bagaimana berbicara yang efektif, ya, di dalam diskusi, ya. Di dalam diskusi kita harus bisa menyampaikan pendapat secara efektif, yaitu pertama ketepatan dalam pemilihan kasus yang kita bicarakan, ya.
kemudian sistematikanya juga harus runtun gitu ya dalam sistematika. Kemudian objektivitas harus ada di situ dalam metode diskusi ini ya. Kemudian gagasan-gagasan, penyampaian gagasan harus ringkas, efektif, terarah. Jangan muter-muter gitu ya. Makanya ini kita melatih untuk berbicara di depan umum gitu ya. Itu tadi untuk pembahasan kita tentang metode diskusi. Jadi ini juga sering kita gunakan di dalam proses pembelajaran, di mana kita juga melatih mahasiswa untuk berani mengeluarkan pendapat. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang metode diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.